Jadi gue tuh menang undian bank, waktu itu program bank, salah satu bank swasta. Nama programnya itu yang gue ikutin Super Bonanza. Asik. Ngopi dulu seluruh. Ngeri sedap nih, bensin campur dorong guys. Tunggu dulu, sebelum kalian lanjut, klik subscribe, like, dan komen guys. Oke, hari ini mau keliling-keliling sebentar sembari gua ngisi bensin dan manasin PCX. Setelah itu gedung bulu tangkis udah mulai ramai. Oke. PCX dan R25 ini, jadi sebelah ini R25 teman gue. Orangnya masih tidur. Wah, tidak. Udah ketip dong. Ya mas, satu bar kedip. Mau gak mau gue harus cari pom bensin dulu, ngisi bensin dulu. Saturday morning ride. Sebenarnya udah agak kesiangan sih, tapi ya udahlah ya. Kita aja dah. Wih, asik. Ngopi dulu seluruh. Ngeri sedap nih, bensin campur dorong guys. T37. Kalau bensin campur itu campur dorong lumayan fair juga, karena pom bensin paling dekat itu daerah Dan Mogot. Ini gue berasa kayak antena di atas helm gua. Antena berjalan, jadi kayak motor-motor remote control. Lumayan tuh nih baunya semeriwing ya. Nyelonong, nggak lihat kanan kiri bos. Jadi beberapa hari lalu gua sama teman gua kita ketemu lagi, teman SMA namanya Fadel. Kalau kalian tahu dan kalian senang banget moge, Fadel ini anak moge banget. Dia naik ZX6 dan kemarin ceritanya gua nemenin dia ke salah satu bengkel workshop karbon yang ada di Serpong, dan kita ketemu sama ownernya, kita gerebek bengkelnya, dan gue satisfied, gue kagum sih, itu bengkel rapi, bersih, dan kalian bisa tonton videonya, vlognya itu di channel YouTube-nya Fadel Muhammad, atau kalian bisa kepoin IG-nya itu Fadel SKII. Kita isi Pertamax dulu. 30.000. Iya, 30.000 mas. Makasih. Oke, kita lanjut lagi. Beberapa orang mungkin heran kali ya ngeliat ke kamera kok kayak antena gitu di atas. Si Fadel modif part-part, jadi kalian bisa kepoin keseruannya. Kita gerebek bengkel triple line dan Jasmine ditelanjangin. Jadi kalau kalian penasaran videonya seperti apa, part satunya akan up sebentar lagi. Jangan lupa subscribe channel gue juga, Richard Wijaya, dan subscribe channelnya Fadel Muhammad. Jadi kalian tidak akan ketinggalan sama update-update dan kreasi kita mengenai motovlog, atau mungkin cerita-cerita, kalau gue cerita misteri, kalau Fadel tentang motor, atau gym mungkin dia. Jadi buat teman-teman yang mau style sehat, kalian bisa banget kepoin Fadel Muhammad, atau kalian pengen cerita-cerita horor, kalian bisa kepoin channel gue Richard Wijaya di Jurnal Spiritual. Masih putar balik nih. Ya, mati ternyata guys. Sembari kita jalan
gue mau sedikit cerita nih guys. Jadi ini semalam nih gue mikirin banget, buat anak-anak mungkin yang lebih muda dari gue atau seumuran gue gitu kan. Jadi di usia gue 25 tahun ini, dan ini sempat sharing juga dengan si Fadel. Jadi kita punya pemikiran hal yang sama nih. Makin ke depan, makin tambahnya umur, makin tambahnya hari, kondisi juga nggak tahu nih ke depannya bakal seperti apa gitu kan. Nah itu juga sekarang disupport dengan lagi kondisi pandemi. Jadi orang-orang yang gue lihat pun juga ya ngeliat kondisi ekonomi sekarang sih ya dibilang hancur banget ya enggak juga sebenarnya. Cuman pengurangan karyawan ini nih yang lumayan ngebikin deg-degser lah buat sebagian orang gitu. Dan ya kita ngobrol lumayan banyak tentang ya karir, tentang kehidupan, tentang sharing-sharing masalah kita juga, dan kira-kira ada solusi seperti apa gitu. Dan gue menyadari bahwa ternyata tuh sekarang kerja tuh susah. Satu, kedua harga semua price itu udah kadang nggak normal, tiba-tiba tinggi banget, tiba-tiba yang ya kalau kalian nggak ada tabungan atau simpenan gitu ya agak susah gitu untuk survive. Dan sampai di momen dimana kita di umur 25 ini kita ya pria-pria tangguh gitu kan, kita tuh pingin banget hidup mandiri sendiri, bukan sendiri nggak ada orang ya, maksudnya nggak dibantu sama support orang tua. Jadi gue sama Fadel itu tipikal model yang sama-sama kita biayain hidup kita sendiri, dan kita mikir ke depan untuk pengen punya rumah sendiri, punya apa-apa semua sendiri gitu. Jadi kita sebagai laki-laki yang punya pride, punya kebanggaan tersendiri kalau itu pakai biaya kita semua gitu loh. Dan kita sempat sharing, kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya umur 25 ini kita udah mentok di pikiran itu nggak sih, udah fase di tahap itu belum sih. Dan awalnya Fadel ngerasa dia sendiri gitu yang mikir seperti itu, padahal gue juga mikirin hal yang sama gitu. Jadi kayak gue ngomong sama Del, ya kita beruntung Del, kita punya orang tua yang dimana ngajarin kita untuk nabung gitu. Nah untuk nabung, dan menurut gue sih nabung itu penting banget. Kenapa ya? Nabung dan investasi sejak dini gitu. Dan gue sangat beruntung banget punya bokap nyokap gue, adalah mereka ngajarin gue tentang nabung dan investasi sejak dini. Nah nabung itu ya nabung awal dari celengan babi, celengan labu. Gue inget banget tuh dulu zaman SD gue, kalau dikasih angpau, dikasih hadiah ulang tahun, atau misalkan lo menang lomba-lomba, itu duit yang ada tuh dikumpulin, dimasukin tabungan, masukin celengan gitu kan. Tapi ada salah satu sisi yang mungkin kesal gitu sebagai anak-anak. Lu punya duit gitu kan, lu punya duit tapi lu nggak bisa beli apa yang lu pengenin. Dan sempat kesal, sempat marah. Terus juga kayak nanyain ke orang tua gitu kan, apa sih pentingnya nabung, apa sih gitu kan. Kayak gue jadi susah, gue jadi pengen hal ini itu dibatasin semua gitu. Dan kesel gitu, gondok gitu, sempat kesel. Tapi ya sekarang ini ya gue kayak menuai hasil jeripaya gue nabung, hasil jeripaya gue berinvestasi gitu. Jadi investasi pertama gue itu diajarin sama bokap gue waktu gue SMP kelas 2. Jadi kalau zaman dulu itu di bank itu ada yang namanya, kalau misalkan lu mau buka reksadana pakai nama orang tua terus isi nama lu gitu. Dan itu karena gue belum punya KTP, belum punya NPWP, jadi gue cuma punya modal duit doang, tabungan gue. Di saat itu 2007-2008 bokap gue nanyain ke gue, lu mau investasi nggak, lu mau belajar dari sekarang gitu, karena nggak menutup kemungkinan ntar zaman kamu itu
udah era digital, udah era yang anak-anak milenial yang investasi segala macam, mau forex, mau apa segala macam. Tapi ini sebagai jalur pertama kamu gitu. Diajarin lah gue reksadana saat itu. 2007-2008 itu di mana Indonesia tuh lagi krisis yang lumayan besar gara-gara impact dari Amerika. Dan itu indeks harga saham gabungannya saat itu kalau nggak salah 2.200 drop sampai 1.100 saat itu. Jadi ya lumayan hektik dan lumayan gila, dan banyak berita yang bilang kalau misalkan itu sebagai krisis yang hampir menyamai tahun 98. Tapi saat itu bokap gue dan itu ngobrolin ke gue juga kalau dia ngerasa ini itu nggak segila krisis 98 gitu, tapi orang-orang saat itu ketar-ketir. Nah, bokap gue akhirnya ngajarin gue, ngasih tahu kamu mau nggak, dia nanyain gitu kan, masukin tabungan kamu, masukin ke reksadana gitu, ntar jual dan belinya ya kamu yang nilai dan analisis, anggap aja ini belajar. Saat itu bokap gue ngomong gitu, gue inget banget tuh, kita lagi duduk di meja makan, gue ngeliatin bokap gue yang punya kebiasaan kalau misalkan dia tiap pagi atau siang gitu baca koran, ada satu bagian yang ekonomi kalau di Kompas itu daftar harga price update-nya saham atau reksadana, dan dia selalu catetin di buku kecilnya dia gitu di meja makan. Nah, sejak dari itu tuh gue punya tabungan ya lumayan lah saat itu, sampai akhirnya gue masukin reksadana tahun 2007-2008 itu IHSG yang dimana 1.100 kan tadi gue bilang, dan itu 2.200, dan sekarang udah tembus kan ke 5.000-an sekian gitu, gue lupa berapa gitu kan cepatnya. Tapi ya itu udah dana yang gue tabungin, yang diajarin bokap nyokap nabung, investasi segala macam, itu udah berlipat-lipat ganda. Itu gue kasih contoh real case-nya aja, pentingnya nabung, pentingnya investasi segala macam. Jadi yang kayak udah gue ceritakan, gue nabung, gue investasi, dana gue lumayan meningkat, dan akhirnya 2 tahun lalu itu ini motor gue menang undian, lebih tepatnya ya gue kelewat ya, udah ntar depan lagi. Oke, jadi gue itu menang undian bank, waktu itu program bank, salah satu bank swasta. Nama programnya itu yang gue ikutin Super Bonanza. Nah, saat itu tuh program banknya hadiah utamanya tuh Mini Cooper, yang keduanya baru PCX. Nah, gua kebetulan dapat PCX hadiah keduanya. Nah, sebenarnya sih pengen banget sih dapat Mini Cooper, cuman ya udahlah ya, dapat yang ini ya disyukuri aja gitu kan. Kan sebenarnya udah dari 3 tahun yang lalu gitu, baru sampein yang 2 tahun kemarin gue ikut nabung di program Super Bonanza yang satu bank itu, dan ternyata dapat, ya puji Tuhan. Akhirnya kesampaian gitu, sampai pas udah menang dikabarin sama orang banknya, ditanyain mau warna apa gitu kan. Saat itu gue pengen banget warna, kalau nggak hitam, warna merah Dove-nya, karena keren banget tuh merah Dove-nya tuh. Sampai akhirnya gue mutusin untuk warna hitam, karena pas dilihat-lihat lagi warna hitam itu lebih elegan. Jadi akhirnya gue dapet PCX ini, menang undian secara gratis, cuman bayar pajak hadiah, dan warna hitam. Akhirnya karena gue seneng night ride juga, akhirnya keliling-keliling, jalan-jalan, ketemu teman-teman, gue kasih nama PCX gue ini adalah Net Fury, karena gue keinspirasi sama How to Train Your Dragon yang warnanya hitam gelas banget. Dan kalau misalkan gue jalan-jalan ke puncak bareng teman-teman gue itu, gue sering buka jalan juga, dan bagian paling depan, karena satu-satunya motor yang ada hazardnya. Dan kalau teman-teman lihat dari spion itu kayak tameng berjalan dan terang banget, jadi gue keinspirasi untuk gue kasih nama Net Fury. Well, so far ini motor udah gue pakai 2 tahun, dan selama 2 tahun ini gue puas dengan performanya, tidak ada kendala dan atau keluhan macam-macam. Ya pemakaian udah kilometer berapa ya ini ya? Kilometer udah 11.700, dan gue servis secara rutin, jadi tetap enak dibawa, tetap nyaman walaupun setelah pemakaian 2 tahun.
dan tidak ada komen atau gitu, one heart gitu loh. Well, ini gue lanjut nih depan Monas, jalan-jalan santai. Ini hari Sabtu tapi udah lumayan mulai rame. Ya iyalah, udah nggak PSBB diperketat juga. Well, wah, Didau Monas. Kemarin gue sempet ketemu Fadel, ya tadi gue cerita ke Triple Nine itu, dan benar-benar tuh anak racun banget deh. Selama 2 tahun ini gue PCX gue ori-ori aja gitu kan, gue fun-fun aja. Pas begitu ngelihat modifikasinya seperti apa yang bakal dimodif, wah gila, dia tuh racun bener-bener deh. Gue sih punya pemikiran nanti mini project lah buat PCX gue, untuk gue modif beberapa part pemanisnya. Bisa komen di bawah. Kira-kira Sinet Fury gue ini paling manis atau jadi elegan gitu, part mana gitu kan yang bisa dimodif dan dikarbonin gitu. Ada bajai coy, ada bajai. Gue sih ada kepikiran rencana nih PCX gue kasih selang rem hell. Tapi beberapa temen gue bilang overkill. Ya itu ya selera sih ya sebenarnya. Tapi ya kayaknya menarik sih, warna hell gitu kan, selang hell kuning. Terus dikarbonin part-part, beberapa partnya. Atau mungkin ya gue kasih kaliper Brembo kali ya. Makin overkill aja di motor, nggak seberapa, 150 cc doang, jalan-jalan santai gitu kan, nggak ngebut-ngebut amat. Remnya Brembo, overkill sih. Begitu ngerem, hop, langsung berhenti di tempat. Well, thank you for watching guys. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan tombol lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan update gue selanjutnya. Thank you guys. See you in the next video. Bye bye.